Pemirsa, masuknya Kaisang ke PSI lalu didapuk menjadi ketua umum secara instan terus menjadi sorotan. Belakangan muncul anggapan bahwa Kaisang disebut sebagai bidak catur politik Jokowi. Betulkah Joko Widodo ingin menata kehidupan politik anak-anaknya? Karena sebentar lagi masa Jokowi menjabat sebagai presiden akan berakhir. Sudah bersama dengan saya Wasekjen PKB Saiful Huda, kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Hafi, Bang Ade, Bang Saiful. Baik. Bang Saiful. Saya akan tanya dulu ke Mas Saiful Huda ya, Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB. Anda yang menyebut sebagai Kaisang menyebut sebagai bidak catur politik Jokowi. Bahkan Anda sempat mengatakan Kaisang ini tidak merepresentasikan dirinya, tapi merepresentasikan ayahnya. Apa sih yang menjadi latar belakang dan pertimbangan Anda menyampaikan statement itu, Mas Saiful? Ya, ada dua hal menurut saya kenapa Kaisang bisa kita sebut sebagai bagian dari bidak catur Pak Jokowi. Yang pertama, Kaisang didapuk sebagai Ketua Umum PSI di masa kritis sebelum pendaftaran KPU menyangkut soal Pilpres. Artinya publik pasti menyampaikan, pasti menerka-nerka di mana Kaisang nanti akan menjatuhkan usungan baik Pak Ganjar maupun ke Pak Prabowo. Disitulah kira-kira badannya Pak Presiden. Ya. Itu yang pertama. Jadi berbeda maknanya kalau Mas Ade Armando misalnya mengangkat Ketua Umum Kaisang setelah tanggal 19 Oktober misalnya, pasti momentumnya akan berbeda. Yang kedua, diangkatnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI juga bersamaan dengan belum tuntasnya pemasangan cawapres baik oleh Mas Ganjar maupun oleh Pak Prabowo. Artinya ketidakjelasan belum tuntasnya pengangkatan cawapres dari dua poros ini, itu yang memberikan sinyal dan makna di mana nanti melabuhkan dukungan Kaisang melalui PSI. Di situ kira-kira akan muncul satu nama yang akan diusung oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itulah saya memaknainya ini sebagai bidak catur Pak Presiden. Mas Ade Armando, apa tanggapan Anda, Mas? Kalau juga statement sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda juga banyak disampaikan oleh pengamat politik dan juga mungkin tokoh partai yang lain melihat bahwa satu momentum Kaisang yang Sabtu anggota, lalu hari Senin sudah jadi ketua umum gitu, momen yang sangat cepat, lalu melihat bahwa Kaisang ini bukan seorang yang biasa-biasa saja tapi juga putra presiden, jadi ketum sebuah partai yang juga targetnya adalah meraup suara anak muda. Apa tanggapan dari Mas Ade Armando? Apa yang dikatakan oleh Mas Saiful Huda itu bisa dimengerti ya, tidak bisa dikatakan salah ya. Kenapa? Karena memang jelas datangnya Mas Kaisang ke PSI itu adalah bagian dari sebuah strategi besar ya. Nah, cuman memang istilah bidak catur Mas Saiful mungkin agak mengganggu bagi kami karena kalau bidak catur itu kan ada orang yang menggerakkan semua pion-pionnya dan pion-pionnya itu tinggal bergerak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh si pemain caturnya kan. Nah, kalau dalam hal ini, itu yang barangkali saya akan katakan yang nggak sesederhana itu, ya. Jangan dianggap bahwa hubungan PSI dengan Mas Kaisang itu baru mulai berlangsung 2 hari sebelum dia diangkat sebagai ketua umum ya. Hubungan kami dengan Mas Kaisang kan sudah berlangsung selama berbulan-bulan ya. Tahun lalu PSI itu mendukung Mas Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Itu adalah jadi nggak bisa dibilang bahwa ujuk-ujuk sekarang dia diangkat sebagai ketua umum. Ada proses yang cukup panjang dan ada diskusi-diskusi yang panjang dan tidak ada tuh istilah Pak Jokowi mengarahkan gitu. Bukan kalau kata mengarahkan is okay ya, tapi menginstruksikan barangkali ya, menugaskan gitu ya kepada Mas Kaisang untuk duduk di posisi ketua umum PSI dan
kami semua tinggal menjalankannya. Mas Kaisang tinggal dikirim dan dia tidak punya pendapat mengenai itu. Itu ada diskusi-diskusi yang agak panjang tuh sebetulnya, yang memang tidak diketahui oleh publik. Itu kan berlangsungnya di ruang-ruang tertutup, ya. Iya. Jadi saya harus akui bahwa ini adalah bagian dari strategi besar kita bersama, baik Pak Jokowi, Mas Kaisang maupun PSI, bagaimana agar PSI bisa masuk ke parlemen pada tahun 2024 dan menjalankan misi kami untuk memerangi korupsi dan intoleransi yang itu sulit dicapai kalau kami tidak mendapatkan energi tambahan. Jadi PSI sih sangat bahagia dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi, karena sekarang kami optimistis sekali bahwa kami akan bisa melewati parliamentary threshold yang 4% itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Huda dulu. Mas Huda, bahwa dipahami tadi argumentasi Anda, tapi kalau dikatakan Mas Ade bahwa dikatakan sebagai bidak catur politik, enggak juga. Jangan seakan-akan bahwa ada komunikasi di belakang yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ketum gitu. Silakan ditanggapi Mas Huda. Ya, tadi Mas Ade udah jelas itu, ada skenario besar. Ada keterlibatan Pak Jokowi, kan sudah diakui juga oleh Mas Ade. Mas Ade, betul. Ada kalimat itu. Sangat membutuhkan keluarga dari Pak Jokowi. Tadi sudah sampaikan semua oleh Mas Ade. Mas Ade, tadi kan Anda mengatakan tidak ujuk-ujuk, tapi ujuk-ujuk ketum loh Mas, ya kan, 2 hari jadi anggota, meskipun komunikasi yang lain, kenapa tiba-tiba langsung jadi ketum gitu. Bahwa terlepas privilege yang dimiliki Mas Kaisang adalah menjadi anak presiden hari ini. Tanggapan Mas Ade? Mas Ade, halo? Baik, rupanya sambungan telekomunikasi kita dengan Mas Ade Armando agak terganggu, nanti akan kami perbaiki. Saya akan ke Bang Effendi Ghazali terlebih dahulu. Silakan Mas Effendi. Ya, kalau saya posisinya tidak langsung bisa menjadi bidak catur dari Pak Jokowi, karena dalam politik itu pasti bidak-bidakan, interplay lah istilahnya. Saya lebih konsen tadi pada apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti, yaitu bahwa ini kan soal politik dinasti. Dalam arti begini, pada saat ini terlihat bahwa memang Kaisang itu sedang menjalankan, orang melihatnya seperti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kita tahu kalau Pak Jokowi nanti selesai, lepas dari ada kemungkinan jadi petinggi di Gerindra misalnya, setidaknya kan sudah ada salah satu putra yang menjadi ketua umum partai gitu, Mas Saiful Huda ya. Sementara 2 lagi mungkin akan maju ke gubernur. Jadi kekhawatiran orang itu lebih pada sebetulnya setiap kali Kaisang itu datang akan berbeda dengan ketika misalnya Bang Ade Armando yang jadi ketua umum atau Giring yang jadi ketua umum gitu. Setiap kali dia datang, itu tadi ke Barajepe, ke Pertiwi, Rumah Kreasi, Solidaritas Ulama, itu yang datang adalah anaknya presiden. Jadi dengan demikian, maka dalam hal ini betul juga Kaisang bilang win-win. Sekarang dia menjalankan dulu PSI ini ya, sampai masuk tadi seperti harapannya Bang Ade Armando 4% parliamentary threshold. Begitu dia masuk kan akan mengurangi suara yang lain ya. Iya. Ya dong. Bang Saiful Huda ya, suara yang lain. Bang Effendi, saya mau perjelas. Jadi tadi ketika datang ke relawan-relawan itu, datangnya itu lebih prestis mana? Jadi ketum PSI atau anak presiden? Itu lagi bersatu dua-duanya sekarang gitu di situ. Jadi orang yang dilakukan Kaisang. Iya, bisa melihat itu sebagai bidak catur, tapi sebetulnya kan pada saat ini Kaisang yang di depan, Bang Ade ya, dia ketua umum. Bahwa dia bisa jadi ketua umum 1-2 hari ya, itu kan ada ART-nya PSI memang demikian, sama seperti PDI Perjuangan. Bang Ade ini kalau nggak suka kata ketua petugas partai, memang ada ART-nya demikian misalnya, jadi nggak masalah. Tapi saat ini saya rasa dua-duanya saling bidak-bidakan, dua-duanya berinterplay. Tidak bisa dilepaskan ya. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda. Saya minta tanggapan dari Mas Ade Armando karena tadi telekomunikasi agak terganggu. Saya minta tanggapan, termasuk juga sowan ke relawan-relawan Jokowi ini. Adakah kemudian instruksi dari presiden, karena juga relawan ini berjasa menjadikan Jokowi sebagai presiden sampai 2 periode, adakah kemudian kotel efek yang ingin dimanfaatkan secara maksimal oleh Kaisang untuk PSI? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.